Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 393. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan mereka dapat dipastikan bahwa yang tersegel di sini sangatlah penting. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil, kata Qingchen. Nah, berikan buah aturan itu. Hanya dengan menerobos ranah Martial Emperor, saya bisa mengalahkan mereka. Si Tujen bujuk anak itu untuk memberikan buah aturan. Semua orang panik. Semakin berjalannya waktu, di bawah formasi larangan ini, semua orang satu persatu telah tumbang di sini. Jika Qingchen memberikan buah aturan dan membiarkan semua orang untuk menerobos, semuanya tidak akan terlalu sulit. Melihat ini, pemimpin orang berbaju hitam sejenak menghentikan serangannya. Qingchen yang dikatakan mereka benar. Jika tidak ada terobosan Martial Emperor, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini, kata Master Situ. Tidak mungkin. Apakah kalian tidak menyadari? Ini adalah tujuan pihak lain agar kalian menerobos, kata Qingchen. Omong kosong. Jika saya menerobos, saya akan bisa melawan mereka. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi tujuan? Jangan mengarang alasan, cepat berikan buah itu, kata Long Zhentian. Dia sangat marah dan orang-orang lainnya juga menatap Qingchen dengan marah. Oke, kemudian Qingchen memberikan 2 buah lagi kepada Master Situ. Master Situ, kamu makanlah 5 buah yang telah saya berikan dan cobalah menerobos Martial Emperor. Setelah itu bawa semua orang papilun pil ke sisi saya, kata transmisi suara Qingchen. Master Situ langsung memakan 5 buah itu. Seketika kekuatan aturan di tubuhnya terbentuk dan mulai mencoba untuk menerobos. Melihat adegan ini, semua orang menatap Qingchen. Di mana buah aturan lainnya? Cepat berikan. Baiklah, tapi saya tidak percaya kepada semua orang. Begini saja, jika di antara kalian ada yang bersedia memberikan harta kalian kepada tuan muda ini, maka tuan muda ini akan memberikan buah dari aturan, kata Qingchen. Apakah kamu bercanda? Semua orang tertegun. Senjata harta bagi mereka sangat berharga. Tidak ada yang ingin menyerahkan hartanya begitu saja. Saya bersedia, kata Yue Chaolun. Sebelum orang lain berkata, dia lebih dulu berkata seraya mengeluarkan harta manik-manik Bloodline dan menyerahkannya kepada Qingchen. Qingchen mengambil manik-manik itu, memakainya. Seketika Bloodline guntur Qingchen kekuatannya seperti sedikit ditingkatkan. Qingchen sangat senang. Di kehidupan sebelumnya, Bloodline Qingchen terlahir dengan pembuluh darah yang putus. Walaupun bakatnya menakutkan, tapi Qingchen tidak bisa menerobos ranah Martial Emperor. Namun sekarang Qingchen mendapatkan manik-manik yang dapat memelihara Bloodline dan juga meningkatkan Bloodline. Bagaimana Qingchen tidak senang? Apakah otak Yue Chaolun bergeser? Mengapa dia memberikan harta berharga Bloodline Holy Land-nya? Kata orang-orang di sana. Oke, karena Tuan Yue Chaolun dapat dipercaya, tuan muda ini juga tidak akan berbohong, kata Qingchen. Segera 5 buah dari aturan langsung diberikan kepada Yue Chaolun. Terima kasih tuan muda Qin, kata Yue Chaolun. Segera Yue Chaolun menelan 5 buah itu. Kekuatan aturan langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya. Auranya meroket. Dan ya, Yue Chaolun bersiap untuk segera menerobos ranah Martial Emperor. Ayo, siapa lagi? Kata Qingchen. Nampak semua orang masih sedikit ragu. Saya, kata Guchang. Tapi saya tidak memiliki harta. Saya hanya punya pil obat, batu asli, dan semua harta di cincin penyimpanan saya yang telah saya kumpulkan selama hidup ini. Saya akan memberikan semuanya, kata Guchang seraya melemparkan cincin penyimpanannya kepada Qingchen. Harta-harta ini lebih rendah dari manik-manik Bloodline, maka saya hanya akan memberikan 3.
kata Kincen. Segera 3 buah dari aturan diberikan kepada Gucang. Sesaat martial sovereign tubuh emas bergerak untuk mengambil 3 buah aturan di tangan Gucang. Gucang, berikan 3 buah itu padaku, kata tubuh emas. Gucang mengabaikan tubuh emas dan dengan buru-buru menelan 3 buah aturan itu. Gucang, beraninya kamu tidak mematuhi perintahku, kata martial sovereign tubuh emas dengan wajah garang. Perintah apanya? Anda bahkan tidak mendengarkan peringatanku sebelumnya. Sekarang jika aku menerobos, aku bahkan bisa menjadi pemimpin tim Kekaisaran Xuanyuan selanjutnya, kata Gucang. Tubuh emas sangat marah, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Aura di tubuh Gucang sudah meroket jauh. Ayo, siapa lagi yang ingin menukar? Kata Kincen. Aku ingin menukar. Aku juga ingin menukar. Pada akhirnya satu persatu orang berbondong-bondong mulai ingin menukar. Apa gunanya harta jika harus mati di sini? Pada akhirnya martial sovereign tubuh emas juga menukar. Semua harta di cincin penyimpanannya diberikan kepada Kincen, kecuali kertas jimat emas itu tidak dia tukar. Hanya harta ini, pemimpin tim Kekaisaran Xuanyuan sangat miskin. Ini hanya bisa ditukar dengan 2 buah, kata Kincen. Martial sovereign tubuh emas sangat marah, namun pada akhirnya dia hanya bisa menyimpan kemarahannya di dalam hati dan menerima 2 buah aturan itu. Setelah mendapatkan buah ini, banyak dari orang-orang mulai akan menerobos. Di sisi lain, pemimpin orang berbaju hitam hanya melihat, tapi tidak melakukan apapun, dan membiarkan mereka menerobos, hanya melihat dengan sudut mulut tersenyum menyeringai, tanpa rasa gugup sedikit pun. Namun Hongyan di sampingnya sangat gugup. Mengapa kita diam? Ayo cepat hentikan mereka. Jangan sampai mereka berhasil menerobos, kata Hongyan. Dia sangat gugup jika tubuh emas dan lainnya menerobos ranah martial emperor. Dan lolos dari sini, maka istana berkabutnya akan dalam bahaya. Karena kejahatan istana berkabut yang berkolusi dengan iblis telah terungkap. Tenanglah, jangan khawatir, itu hanya martial emperor. Ambillah ini, kata pemimpin orang berbaju hitam. Segera beberapa buah aturan muncul di tangannya dan diberikan kepada Hongyan. Kamu, ini kan buah aturan, kamu memilikinya. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Kata Hongyan. Dia sangat kesal. Untuk apa dia capek-capek sebelumnya untuk berebut buah aturan jika orang ini memilikinya? Setelah itu Hongyan mengambil beberapa buah aturan dari tangan pemimpin orang berbaju hitam, lalu dengan buru-buru menelannya. Kalian juga ambillah. Tianpei dan lainnya juga mengambil beberapa buah lalu menelannya, dan mulai diintegrasikan untuk secepatnya menerobos. Saat ini hampir semua pengaruh kekuatan bersila berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan dan secepatnya menerobos. Siapapun yang lebih dulu menerobos, maka dia akan lebih dulu membuat tembakan. Kalian bertiga, makanlah 3 buah dari aturan ini, kata Kincen kepada Yemo, Yan Katulistiwa dan Ouyang Nana. Ketiganya langsung memakan buah itu agar ketiganya tidak terlalu terdampak oleh tekanan serangan dari formasi larangan. Adapun Yukiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu, Kincen tidak khawatir, karena dengan kekuatan mereka ketiganya dapat menahan tekanan ini. Bahkan Kincen melihat ketiganya sedang dalam pencerahan dan mungkin akan menerobos. Kincen menghela napas lega, dan Kincen sendiri mulai fokus untuk menerobos. Saat ini Kincen berada di ranah martial sovereign tahap tengah puncak. Jika Kincen dapat menerobos tahap akhir, maka kesempatan untuk lolos dari tempat ini akan semakin meningkat. Dan teknik-teknik rahasia yang dikuasai di kehidupan sebelumnya juga akan dapat Kincen gunakan sepenuhnya. Dan pada saat itu Kincen tidak akan takut kepada siapapun. Kemudian Kincen mengambil bahan dari cincin penyimpanan orang-orang yang telah menukar. Dari cincin penyimpanan, rumput hati suci tingkat 9 langsung Kincen serap. Ada juga kristal sumsum suci, itu juga langsung Kincen serap.
Semua hal yang akan membantu untuk terobosan Qingchen langsung diambil dan diserap. Namun semua itu belum cukup. Teknik kultivasi Qingchen sangat kuat. Dibandingkan dengan orang lain, Qingchen akan lebih sulit menerobos karena teknik kultivasinya sangat menakutkan. Sesaat Qingchen melirik sebuah kristal. Ini darah naga kuno. Setetes darah naga kuno tersimpan di sebuah kristal yang Qingchen dapatkan dari Long Gentian. Qingchen tanpa ragu langsung menelan ingin memurnikan darah naga kuno ini. Bocah sialan, mengapa dia menggunakannya sekarang? Kata Long Gentian, tiba-tiba dia menghentikan kultivasinya. Sebelumnya dia memberikannya kepada Qingchen untuk menukar dengan buah aturan. Akan tetapi itu hanya triknya, karena setelah dia menerobos Martial Emperor, dia akan mengambil paksa darah naga kunonya dari tangan Qingchen. Namun dia tidak menyangka Qingchen akan secepat ini mencoba memurnikannya. Saat ini Qingchen diselimuti aura merah darah naga, dan di jiwa Qingchen juga diserang sosok jiwa naga. Pembuluh darah Qingchen merasakan sakit. Saya bahkan tidak berani untuk mencobanya sebelum menerobos Martial Emperor. Anak itu hanya ahli Martial Sovereign tahap tengah, dia pasti akan mati. Kata Long Gentian, dia melesat ke arah Qingchen secara diam-diam, berniat jika Qingchen mati, dia akan mengambil cincin penyimpanannya. Saat ini bayangan jiwa naga mengamuk di lautan jiwa Qingchen. Itu hanya sisa dari jiwa naga kuno. Itu hanya sisa dari jiwa naga kuno juga ingin menyerang jiwaku, kata Qingchen. Segera jiwa Qingchen dan jiwa naga kuno beradu pukulan. Saat ini serangan Long Gentian telah datang ke Qingchen dan bersiap untuk mengambil cincin penyimpanan Qingchen. Long Gentian, apa yang kamu lakukan? Kata Master Situ. Dia langsung melesat dan memblokir serangan Long Gentian, membuat Long Gentian terhempas beberapa meter ke belakang. Master Situ, kamu bawalah semua orang Papillon Field dan pergi dari tempat ini, kata Qingchen. Walaupun Qingchen dalam proses terobosan, tapi kekuatan ilahinya selalu merasakan yang terjadi di sekitar. Qingchen, aku sudah menerobos ranah Martial Emperor. Sekarang setelah membunuh orang berbaju hitam dan memecahkan formasi, aku akan membawamu keluar dari tempat ini, kata Master Situ. Tidak, Master Situ, kamu dan yang lain harus secepatnya pergi dari tempat ini. Percayalah padaku, aku punya cara sendiri, kata transmisi suara Qingchen. Walaupun Master Situ ragu-ragu, tapi dia akhirnya mengangguk dan langsung melesat ke tempat Ouyang Nana, Yemo, Yan Khatulistiwa dan orang-orang Papillon Field lainnya. Semuanya, ayo ikuti aku, kata Master Situ. Segera Ouyang Nana dan semua orang Papillon Field mengikuti Master Situ. Master Situ memimpin jalan menuju pemimpin orang berbaju hitam itu. Master Situ mengumpulkan semua kekuatannya pada tinjunya. Tinju itu melesat menuju pemimpin orang berbaju hitam. Melihat itu, pemimpin orang berbaju hitam membentuk segel tangan, mengaktifkan formasi larangan. Sebuah penghalang muncul. Tinju Master Situ menghantam penghalang itu. Duar! Formasi sama sekali tidak terpengaruh. Master Situ terkejut. Tembakan kuatnya tidak terpengaruh sama sekali. Apa artinya ini? Semua orang yang melihat itu juga terkejut. Formasi macam apa ini? Mungkinkah itu formasi tingkat 9? Hanya ahli Martial Emperor yang baru menerobos juga ingin menghancurkan formasi saya. Terlalu banyak berharap, kata pemimpin orang berbaju hitam. Dia mencibir. Dia membiarkan semua orang untuk menerobos. Itu artinya dia memiliki cara untuk membuat semua orang tetap tinggal. Master Situ, serang bendera hitam formasinya, kata transmisi suara Qingchen. Pada saat ini Martial Sovereign tubuh emas dan lainnya juga telah berdiri, dan aura pada tubuhnya masing-masing melonjak. Nampak mereka telah menerobos berjamaah. Di sisi lain, pada saat ini jiwa naga telah ditelan oleh Qingchen dan menjadikan jiwa naga itu menjadi kekuatan jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, tubuh Qingchen juga mengalami proses transformasi. Sialan, itu seharusnya menjadi milikku, kata Long Gentian. Saat ini aura Qingchen melonjak dan boom,
Akhirnya Kincen menerobos martel seperintah Pahir. Di sisi lain Yukiansu dan yang lainnya juga menerobos. "Nah, serahkan semua hartaku," kata Long Jantian. Dia sekarang telah menerobos ranah martel Emperor dan langsung menyerang Kincen. Orang ini cari mati. Kincen meraung. Sebuah bayangan naga samar-samar muncul di belakangnya. Tinjunya langsung mengepal dengan erat, memblokir serangan Long Jantian. Long Jantian terhempas lalu memuntahkan darah. Kincen juga terhempas ke belakang, namun tidak terluka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.